Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke Gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan Ani Rahmi yang saat ini berada di sana. Ani, bagaimana perkembangan terkini dalam sidang kedua MK kali ini? Saudara dan juga pemirsa, sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU dengan perkara nomor 1 PHPU /17/2019 baru saja selesai dilaksanakan. Sebelumnya ada jeda sekitar 30 menit dari pukul 15.30 untuk memberikan waktu istirahat dan juga sholat asar untuk para pihak yang bersidang pada hari ini. Kemudian sidang dilanjutkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai ditutup. Ketika dilanjutkan kembali, sidang dibuka dengan melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Bawaslu setelah sebelumnya disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia yaitu Aban. Setelah jeda, sidang diisi dengan pembacaan keterangan Bawaslu yang dibacakan oleh Komisioner Bawaslu yaitu Frits Edward Siregar. Ada sekitar 252 lembar keterangan yang dibacakan oleh pihak Bawaslu. Ini bertambah sekitar 100 lembar dari sebelumnya hanya 152 lembar. Karena memang ada penambahan permohonan gugatan dan juga penambahan petitum yang diajukan oleh pemohon dalam sidang kali ini. Ini semua menyesuaikan dan menjawab dari dalil yang diajukan oleh pemohon terkait dengan Bawaslu tentu saja. Intinya adalah Bawaslu dalam memberikan keterangan, Bawaslu memaparkan kinerja yang sudah dilakukannya sepanjang pelaksanaan pemilu khususnya Pilpres 2019 ini. Dimulai dari menyiapkan aturan dan juga kasus-kasus yang ditangani hingga penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ada 29 peraturan Bawaslu yang dikeluarkan dan ada 25 kasus di kabupaten atau kota yang kena OTT Bawaslu terkait dengan pemilu. Setidaknya ada 19 kasus yang tadi dibacakan setelah jeda, semuanya terkait dengan dalil yang diajukan oleh pihak pemohon. Seperti misalnya ada dalil ketidaknetralan aparat negara. Ini dijawab Bawaslu dengan ternyata Bawaslu sudah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan kerjasama dan MOU dengan aparat negara. Berikutnya juga dukungan dari 15 gubernur terhadap Jokowi. Ini juga dijawab oleh Bawaslu bahwa dukungan ini dilakukan sebelum tahapan kampanye dimulai. Juga terkait situng KPU, juga terkait dugaan pelanggaran pemilu di beberapa wilayah yang sudah disebutkan. Lalu formulir C1 yang tidak didistribusikan. Ini semua ternyata tidak memenuhi unsur tindak pidana atau pelanggaran pemilu. Selain memberikan keterangan terkait permohonan, Bawaslu juga memberikan dua hal, yaitu keterangan tambahan di luar pokok permohonan. Yang pertama adalah Bawaslu menekankan bahwa sudah ada koordinasi dengan KPU terkait DPT dan juga mengeluarkan instruksi ke semua lini Bawaslu terkait masalah DPT ini. Dan yang kedua adalah terkait rekomendasi PSU atau pemilihan suara ulang, pemilihan suara lanjutan, dan pemilihan suara susulan yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Ada sekitar 2.700 rekomendasi yang dikeluarkan, tapi memang masih ada 284 yang belum ditindaklanjuti karena ini menurut kajian KPU tidak ditemukan adanya unsur perlu dilaksanakan PSU atau juga PSL sehingga tidak dilaksanakan PSU dan PSL di 284 TPS ini. Namun kalau untuk rekomendasi PSS semua sudah dilaksanakan. Setelah itu sidang juga dilanjutkan dengan pengesahan alat bukti yang diajukan oleh termohon dan juga Bawaslu. Nantinya sidang akan membandingkan bukti yang diajukan oleh pemohon dengan bukti yang diajukan oleh termohon. Apakah bukti-bukti ini relevan dengan perkara. Nah, yang menarik adalah ketika sudah sidang hampir ditutup. Ketika itu dari pihak pemohon mengajukan usulan dan meminta izin untuk mengajukan dua surat, yaitu surat hasil konsultasi dengan LPSK dan juga menyampaikan bahwa ada ancaman yang diterima oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan. Terkait ancaman saksi ini yang menjadi diskusi yang cukup panjang dalam persidangan kali ini. Dan masalah ini juga dijawab langsung oleh hakim, majelis hakim
ada Soehartoyo dan juga I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Aswanto yang menyatakan bahwa saksi-saksi ini diajukan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk mengundang atau meminta saksi untuk hadir. Yang kedua adalah untuk saksi harus dibatasi karena memang untuk alat bukti ada skala prioritas. Yang pertama adalah untuk skala prioritas yang pertama adalah bukti surat. Yang kedua berikutnya adalah keterangan para pihak yang terlibat. Dan yang ketiga adalah saksi. Perlu dibatasi karena memang perlu pembatasan agar secara optimal bisa menggali kualitas kesaksian dan jumlah saksi yaitu 15 saksi fakta juga disesuaikan dengan dalil yang diajukan oleh pemohon. Untuk situasi terkini di gedung MK sendiri pasca persidangan ditutup seperti apa? Ya, di gedung MK ini sendiri memang masih cukup ramai, khususnya di lantai 2 ini oleh media yang meliput jalannya persidangan tentu saja. Dan kalau di luar gedung dari sisi pengamanan juga pihak-pihak masih terus mengamankan dan masih ada blokade sejumlah jalan. Namun untuk sampai ke dalam gedung MK sebetulnya tidak terlalu sulit. Seperti yang tadi saya jalani lewat pintu belakang itu tidak ada kesulitan sama sekali. Dan memang kita ketahui ada sejumlah unjuk rasa yang diajukan oleh sejumlah pihak terkait sidang yang dilaksanakan pada hari ini. Ya, Ani, apakah ada tanggapan dari pihak yang saat ini memberikan jawaban, baik dari pihak termohon terkait ataupun pihak pemberi keterangan, apakah sudah ada yang kemudian memberikan pernyataan pasca persidangan? Ya, agenda sidang pada hari ini sendiri memang merupakan jawaban atas dalil yang diajukan oleh pihak pemohon. Jawaban ini diajukan oleh pihak termohon dan juga oleh pihak terkait serta pihak Bawaslu. Dan Rara untuk melengkapi informasi dan juga menggali lebih lanjut terkait isi sidang tadi, saya sudah bersama dengan Bapak Luhut MP Pangaribuan, salah satu dari tim kuasa hukum dari pihak terkait. Pak Luhut, yang menarik tadi adalah soal jumlah saksi yang diminta untuk ditambah. Padahal jumlah saksi 15 itu sudah sesuai dengan dalil gitu, dan juga soal ancaman terhadap saksi. Dari pihak terkait sendiri, bagaimana komentarnya mengenai permohonan ini? Tadi mengenai yang pertama, mengenai jumlah saksi, tadi Mahkamah sudah jelas, tegas gitu ya, mengatakan bahwa dalam hukum pembuktian di Mahkamah Konstitusi yang diperlukan itu kualitatif daripada kuantitatif. Nah, itulah sebabnya dari alat bukti yang pertama disebut itu adalah surat. Yang kedua keterangan pihak terkait, baru kemudian itu saksi. Jadi ini mengindikasikan atau bukan menjelaskan bahwa memang jumlah saksi itu sama sekali menjadi isu tidak relevan. Tapi itu sudah done ya. Terus yang kedua mengenai ancaman. Terus terang kita agak terusik ya, agak kurang tepat gitu ya. Seolah-olah ancaman sudah ada, sudah pergi bahkan ke LPSK, tapi untuk memberikan indikasinya juga nggak ada indikasi aja. Misalnya katakanlah di daerah B, polisi sudah diminta tolong karena ada ancaman, tapi polisi tidak memberikan kewajiban hukumnya, itu kan nggak ada. Saya katakan hati-hati. Ini nanti menjadi gelap, jadi insinuasi namanya. Kalau tidak nanti kesan orang ini dramatisasi saja gitu loh, seolah-olah ada yang mengecam. Nah, terus kemudian dia marah, langsung dipotong ketua majelis, jangan saya dipotong kan begitu. Dan mengatakan bahwa supaya Mahkamah Konstitusi insubordinat untuk memberikan perlindungan saksi. Jadi Mahkamah insubordinat dengan lembaga lain, wah itu merendahkan harkat martabat Mahkamah Konstitusi. Dalam perjalanan pengalaman Anda Pak Luhut, apakah memang untuk sidang perkara sengketa pemilu, apakah pernah begitu ada ancaman yang diterima oleh saksi yang dihadirkan? Ancaman itu selalu bisa saja terjadi, tidak hanya di sini, bisa juga di luar. Dan tentu saya katakan mungkin akan ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan pihak terkait karena kebetulan incumbent kan. Jadi kalau misalnya sudah laporkan ke polisi, minta tolong ke polisi atau pihak keamanan yang lain tidak memberikan perlindungan, maka kan yang jelek juga
walaupun dalam hal sekarang ini dalam paslon kan bukan incumbent, tapi ada kepentingannya supaya ini clear. Jadi jangan ditinggalkan gelap gitu ya. Jadi Artinya pihak terkait merasa terusik dengan adanya ancaman yang disebutkan oleh pihak pemohon. ya terkait, dan saya kira juga seluruh kita, karena keamanan itu adalah memang hak asasi dong, harus kewajiban negara untuk memberikan perlindungan. Tapi ketika ditanya, itu apa ancamannya, di mana, kan kita juga bisa ikut membantu karena kita juga berkepentingan supaya persidangan ini berjalan lancar, objektif, dan fair. Jadi tidak ada yang merasa terintimidasi, yang lain aman, itu kan nggak baik namanya kan. Sampai akhirnya majelis hakim menawarkan solusi bahwa ancaman ini nantinya akan ditanyakan langsung dalam proses pemeriksaan saksi. Menurut Anda itu adalah langkah yang paling tepat atau ada masukan? Langkah yang tepat dan objektif. Jadi besok ya ketika saksi atau ahli yang dibawa akan ditanya apakah ada ancaman, itu di mana, karena ini sudah merupakan tindak pidana tersendiri selain karena itu nggak boleh mengancam orang, apalagi dia bilang menyangkap nyawa orang, itu nggak boleh. Negara wajib melindungi. Nah kalau itu sudah betul-betul terjadi, maka mekanisme LPSK baru bisa jalan ya. Jadi karena sudah real ada ancaman dan perlu ada perlindungan, dan itu sudah ada mekanismenya yang canggih kan di dalam LPSK. Tapi ini kan cuma omongan doang, nggak ada indikasi pun nggak ada. Nah, jadi bisa menjadi insinuasi kalau tidak dijelaskan. Oke, baik Pak Luhut, terima kasih banyak sudah bersama kami atas keterangannya.